Siapa? Ada pameran apa itu, saya bikin ini gender. Gender itu saya pinjam mau saya tutup sama tanah. Wah, enggak boleh mas, ini nanti rusak gendernya. Jadi yang tertutup tanah itu saya kasih plastik semua. Plastik hingga akhirnya ditutup kelihatan sedikit gendernya. Kalau gender itu idenya bahwa tradisi memang dengan seni modern kontradiksi sekali. Nah itu dimarahin, tidak boleh, tidak mau terima mereka bahwa itu merusak gitu. Kalau saya mengatakan nggak merusak, itu dipakai, dikembangkan, dilanjutkan oleh anak-anak muda. Nah itu yang marah yang tradisional, orang-orang orang tradisional. Kamu kok simbolnya tradisi, nggak ada hubungannya sama tradisi. Pak Widayat mengatakan bahwa untuk melihat karya seni itu harus 40. Pameran tunggal itu harus 40 biji. Karena dengan 40 itu kita akan terlihat individual kita, karakter kita. Itu kelihatan 40 itu. Saya lihat sangat bagus karyanya Mulyono. Itu dia di pasar ITA, kok ITA apa ayam. Pasar ayam baunya nggak enak sekali. Itu yang jualan sama yang beli semuanya itu wah, kakinya kotor, tangannya kok baunya bau ayam. Kalau nggak ada undangan nggak ada yang nonton. Ada kesenian di situ jam 12 siang. Kita lihat jam 12 kurang. Kita datang ke situ. Masuk. Kita tahu teman-teman sudah datang semua. Ada apa ini apa? Nggak tahu apa ini, nggak tahu. Begitu jam 12 teman-temannya Mulyono itu bawa apa jenis apa ember kecil plastik itu, di dalamnya diisi kayak es plastik itu, dikasih apa pewangi ditali di situ semua, bang merah kuning hijau ditali semua, ditaruh situ, tiap anak bawa, diam-diam jam 12 dibuang di antara air kotor, dia itu dibuang itu semua. Begitu diinjak orang kan pecah, pecah. Baunya beda sekali. Itu banyak bau. Oh ini kita yang tahu, kita dari teman-teman seni rupa. Oh ini bajingan. Saya kan dimarah. Kowe iki waton Suloyo tok, di tepuk-tepuk tangan saya itu. Nah orang Jawa waton Suloyo itu sekedar nyeleneh, sekedar ikut aja gitu, waton Suloyo. Nah itu justru menurut saya itu ya nggak apa-apa, itu saya gitu kan. Itu yang memberontak masalah yang secara harus tekun, harus gini di sini. Saya main-main, saya misuh gitu, saya gini. Itu kesenian yang dari dalam juga gitu. Nah itu saya pamerkan itu, Pak Kayam gede-gede, wah saya nggak berani ngomong apa-apa karena tiap saya ngomong saya dilawan. Pegangan antara senior terus yang muda, terus tradisi apa yang dianggap modern gitu, kiri kanan itu kok kayak kuat banget gitu ya Pak. Nah, kita sudah merasa ada batas-batas di dalam pendidikan akademi itu sendiri. Jadi kita selalu melawan dengan kesenian itu sendiri. Bila ada tercetus dari dosen-dosen kita itu mengatakan tidak boleh gini, harus gini, kesenian harusnya gini gitu. Jadi secara nggak langsung kita melawan dengan hasil kesenian juga. Jadi misalkan mereka istilahkan bentuk jadi. Bentuk jadi adalah segitiga, segi empat, bulatan, dan segi enam atau jajaran genjang, atau itu semua bukan kesenian. Mereka mengatakan pada saat karena itu bisa dibuat oleh semua orang dan pas, antara saya dan si A si B itu semua sama karena ada ukuran gitu. Jadi kayaknya kesenian itu harus dari dalam ini. Nah ternyata ada yang tidak dari dalam.
dari rasio, dari teknik, dari ini. Itu saya tentang pada waktu itu. Fotokopi nggak boleh, karena fotokopi satu itu hasil dari tiruan. Yang kedua nggak kuat, itu hanya teknologi aja. Wah, saya satu ruangan saya fotokopi semua pada waktu itu pameran itu kan. Gimana jadi daya tarik buat teman-teman yang di Bandung? Atau ketemunya emang awalnya gimana sih Pak? Sanento itu bikin skripsi risetnya ke Jogja. Dia nengok di pameran kita, nengok terus kita dipanggil, kamu hati-hati loh, ini sangat bagus. Dia mengatakan gitu, kamu ini namanya anti liris, kesenian yang anti liris. Yang liris itu yang mana? Yang liris yang normal itu, yang umpamanya berat sini harus berat komposisi, kuning ada ini semua yang sudah nikmat di dalam satu kanvas itu. Ini yang anti liris. Kita diundang sebagai seniman muda, tidak diundang atas nama mahasiswa asri. Jadi kita di Jakarta itu melawan sama hampir kepanitiaan, dan itu banyak orang aslinya. Nah, kita melawan itu. Nah, mereka marah karena itu kan satu alma mater sama kita, kok justru melawan kita langsung di Jakarta itu. Pulangnya di skorsing itu, jadi ribut. Nah, kalau saya bilang Waton Suloyo itu kalau sekarang ini intinya dari kesenian itu sendiri, bahwa kamu berani nggak keluar daripada batas kesenian itu sendiri. Kalau secara kekaryaan kan Waton Suloyo itu pas kan sebenarnya sama seni rupa baru, maksudnya menerobos batas formal modernisme gitu. Maksudnya modernisme terus sama seniornya dianggap asal. Saya pernah nggarap bunyi kaset radio baterai itu. Saya taruh, saya kasih plastik gede sekotak, saya tutup rapat. Saya bunyikan, orang dengar apa itu? Kalau dibuka baru dengar ada bunyi. Itu saya bikin untuk mempersoalkan ruang bunyi. Sepeda kumbang, saya pernah punya sepeda yang sudah antik meteor itu dibunyikan berkat itu ada asapnya, ada itu pada waktu pameran dibunyikan gitu. Jadi kita gantung gini terus dibunyikan terus, kalau habis kasih bensin jalan terus bising. Kalau Jamie bikin seni rupa baru, ruangan hancur semua karena karyanya dia cuma bikin cagak kecil satu, di atasnya ada ini sennya polisi itu, nging itu. Nah itu dikasih itu semua kan hancur semua, nggak bisa lihat, biar kena semua. Dia ketawa aja si Jamie itu. Ruangan semuanya kan kita mikir ada dikasih lighting dari sini, ada sini kena sama dia, wah. Dia cuma ketawa aja itu. Nah senangnya kita di situ itu, kita ini di kesenian pada waktu itu kalau konsepnya jelas biarin. Kita pernah bikin kayak gini, seni rupa baru, pameran konsep, ya, pameran konsep itu menurut saya itu lebih daripada takaran kita sendiri. Artinya itu kita bisa bicara lebih banyak daripada kalau kita berkarya gitu loh. Ngerti ya? Jadi contohnya saya bisa misui dosen misalkan. Pak dosen kowe goblok ngene bisa. Itu emosi kan. Tapi juga bisa ngomong di situ bahwa konsep Anda itu begini, konsep saya begini, jelas sekali kan. Tapi kalau kita letuskan ke karya seni, itu kan hanya terbatas di karya itu. Ya kan? Tapi kalau nulis kan bisa macam-macam, kita tulis. Ya, itu kesenangan saya di situ. Pada waktu kita baca selalu kembali saya membaca ini karena kena betul, semuanya itu kena. Seni rupa baru itu kan akhir lama-lama kan banyak. Itu semua dikirimi surat sama Prianto. Saya punya satu kerikil kecil ditempel di selotip di kertas.
kerikil ini saya ambil dari ini, tanggal sekian ini. Saya ingin, saya pada waktu itu kan masih getol-getolnya berpolitik. Saya pisui dia di situ. Kamu tuh sangat elit sekali. Kamu orang sedang berpikir masalah rakyat, berpikir kamu masalah batu satu. Nggak taunya apa? Semua komentar kawan-kawan itu dipajang sama dia untuk karyanya dia. Semua senang sekali lihat tuh macam-macam, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ini, ada yang miso-miso segala macam. Pokoknya kita konsep di situ, bukan kita berkarya gini. Nah, si Priyanto itu kayak konsep itu sudah lama dikerjakan. Jadi karyanya itu sudah terjadi sebelumnya. Jadi batu-batu kerikil itu sudah disiapkan dulu, ditempel di situ. Ini punyanya Bonyong, ini punyanya gini-gini. Tapi itu punyanya dia itu semuanya. Hadi bilang apa, si Jenny bilang apa, si Anu bilang apa. Itu. Saya cuma ingat saya sendiri, saya ngomong soal itu bahwa kamu itu seniman elit, nah kayak gitu. Karena batu aja sudah kamu persoalkan, batu kecil. Kalau zaman dulu Sujoyono itu mempersoalkan sepiring nasi. Orang lihat nasi itu orangnya kurus, makan nasinya cuma satu dimakan gini. Nah, tapi kan hanya sekitar itu. Kalau kita kan langsung ngomong soal politik, soal gini, cuma karena satu ini. Dan itu tidak diterima. Bukan kesenian, ini sastra.